warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Raihan Paramata. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN S1. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang materi mampu menunjukkan bentuk-bentuk upaya pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman dengan mengkaji kasus-kasus pelanggaran maritim dengan memanfaatkan media massa secara mandiri, logis, dan sistematis sebagai perwujudan sikap tanggung jawab dan cinta tanah air. Baik, mari simak baik-baik videonya. Tindakan ilegal kemaritiman adalah segala aktivitas di wilayah laut yang melanggar hukum nasional maupun internasional, merugikan negara, lingkungan, dan masyarakat. Contohnya seperti penyelundupan, narkoba, barang ilegal, BBM, dan senjata. Lalu penangkapan ikan ilegal, unreported, unregulated fishing atau IUU fishing. Yang ketiga, perampokan dan pembajakan kapal, lalu pencemaran laut, dan terakhir pelanggaran batas wilayah laut. Bentuk-bentuk upaya pemberantasan. Yang pertama, upaya preventif atau pencegahan. Dalam upaya preventif terdapat 3 bidang atau 3 langkah-langkah. Yang pertama ada pendidikan dan kampanye publik. Dalam kampanye publik, menggunakan media massa untuk mengedukasi bahaya kejahatan maritim, sosialisasi aturan, pelayaran, dan perikanan. Yang kedua, penguatan regulasi dan tata kelola. Dalam penguatan regulasi dan tata kelola ada penegasan undang-undang kelautan, perikanan, dan pelayaran, sistem perizinan kapal, dan alat tangkap yang ketat. Dan yang terakhir, pemasangan teknologi pengawasan seperti Vessel Monitoring System atau VMS. Yang kedua, AIS atau Automatic Identification System. Dan yang terakhir, satelit dan drone untuk laut. Yang kedua, ada upaya represif atau penindakan. Dalam upaya represif terdapat 3 langkah juga. Yang pertama ada patroli dan operasi keamanan laut, yaitu oleh Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, KKP, dan Bea Cukai. Lalu ada penangkapan kapal ilegal. Yang kedua yaitu proses hukum tegas, yaitu ada penyitaan kapal, penahanan pelaku, dan pengadilan dan pemberian sanksi pidana. Lalu yang terakhir, kerjasama internasional atau ASEAN, Interpol, dan negara tetangga dalam pemberantasan IUU fishing atau perampokan. Dan yang terakhir, upaya rehabilitatif. Dalam upaya rehabilitatif hanya terdapat 2. Yang pertama yaitu pemulihan lingkungan laut, rehabilitasi kawasan rusak akibat pencemaran atau penangkapan ikan destruktif. Dan yang kedua, pembinaan masyarakat pesisir atau memberikan alternatif pekerjaan agar tidak tergiur tindakan ilegal. Sekarang kita masuk di dalam cara mengkaji kasus pelanggaran maritim menggunakan media massa. Untuk belajar secara mandiri, kita mahasiswa dapat menggunakan artikel berita, video, liputan, infografis, atau laporan investigasi. Langkah-langkah kajian yang logis dan sistematis yaitu ada langkah pertama yaitu identifikasi kasus. Dalam mengidentifikasi kasus, kita harus tahu 3 langkah-langkahnya dulu, yaitu apa jenis pelanggarannya, lalu di mana terjadi, dan siapa pelakunya. Yang kedua, analisis penyebab. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, geografis, teknologi, atau lemahnya pengawasan. Yang ketiga, dampak pelanggaran, seperti kerugian negara, kerusakan lingkungan, ancaman keamanan nasional, dan dampak bagi masyarakat pesisir. Yang keempat, langkah tinjau upaya penanggulangan. Apa tindakan aparat? Apa kebijakan yang terlibat? Apakah upaya tersebut efektif? Itu yang ada dalam tinjauan upaya penanggulangan. Dan yang kelima, refleksi sikap cinta tanah air. Menghargai kekayaan laut Indonesia
mendukung penegakan hukum, menjaga nama baik bangsa, menggunakan media massa secara bijak, dan bertanggung jawab. Sekarang kita masuk di dalam contoh-contoh kasus yang dapat kita analisis. Yang pertama yaitu ada penangkapan kapal asing ilegal fishing di Natuna. Yang kedua, kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Yang ketiga, perampokan di Selat Malaka. Yang keempat, pencemaran minyak di pesisir Kalimantan. Dan yang terakhir, penyelundupan benih lobster. Wow. Lalu kita masuk dalam nilai karakter yang dikembangkan. Yang pertama ada tanggung jawab. Mengkaji kasus berdasarkan fakta, ya betul. Jika kita tidak mengkaji kasus sesuai fakta, kita dapat disebut dengan sebutan seorang yang memberikan berita atau memberikan sesuatu yang hoax. Lalu yang kedua, kritis, menganalisis penyebab dan dampak secara logis. Terus yang ketiga, cinta tanah air, memahami pentingnya menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dan yang terakhir, integritas, menggunakan informasi dari media massa secara jujur dan terpercaya. Dari yang telah kita bahas, kita dapat memberikan kesimpulan dari materi pembahasan tindakan ilegal kemaritiman di Indonesia, terutama di UU Fishing dan pelanggaran maritim lainnya, merupakan perjuangan strategis nasional untuk menjaga kedaulatan laut, sumber daya alam, dan kesejahteraan rakyat. Secara singkat, kesimpulannya yaitu yang pertama, pentingnya upaya sistematis untuk bentuk pemberantasan seperti patroli berteknologi atau VMS, drone, AI, penegakan hukum tegas atau strategis 115, dan sanksi penenggelaman kapal berdasarkan UU Perikanan nomor 45/2009, serta pencegahan melalui edukasi dan diplomasi internasional atau MOU ASEAN RPOA IUU telah terbukti efektif mengurangi kerugian ekonomi hingga 3,7 triliun per tahun. Kajian kasus dari media massa seperti penangkapan 240 kapal di Arafura 2024, bom ikan di Timur 2025, dan nikel ilegal di Sulawesi November 2025 menunjukkan bahwa pendekatan logis dari deteksi dini ke rehabilitasi ekosistem mampu bouncing back dari ancaman meski tantangan seperti korupsi dan 2G tetap ada. Yang kedua, hubungan dengan nilai konstitusi dan sikap warga. Ini langsung mewujudkan pasal 28A, 28B, 28D UUD 1945, di mana negara wajib melindungi hak hidup, martabat manusia, dan perlindungan hukum adil. Secara mandiri, kita bisa kaji berita dari Kompas atau kkp.go.id untuk analisis sistematis, identifikasi pelanggaran, evakuasi upaya dampak pada tanah air. Hal ini membangun sikap tanggung jawab seperti lapor ilegal via bot